selesai, semua syarat dipenuhi, dibawa ke Mendagri, tiba-tiba ormas tersebut dibubarkan. Padahal syarat-syarat sudah dipenuhi. Terus terang saya bingung melihat ada kejadian ormas seperti itu. Saya bingung. Saya tadi juga melihat saudara ahli ada mengatakan ada beberapa penerapan hukum yang saudara ahli juga bingung. Saya ingin bagaimana supaya tidak bingung bisa memahami kejadian ini. Tadi Bapak Jabri bicara soal prinsip ultimum remedi. Saya ingin ada sedikit penjelasan yang lebih detail tentang suatu pelanggaran prokes yang sudah dikenakan denda, yang sudah dikenakan denda, lalu dipidanakan dengan pasal hasutan, pasal 160 KUHP, atau dipidanakan yaitu dengan pasal atau dipidanakan dengan pasal lain atau undang-undang yang lain. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana penerapan ultimum remedium itu harus dijadikan sebagai suatu pegangan di dalam aturan prokes yang sudah didenda? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang namanya pelanggaran pidana atau tindak pidana itu kan ada dua, ada mala in se dan mala in prohibita. Kalau mala in se kita nggak bisa ngomong lagi, walaupun terhadap tindak pidana yang kecil-kecil itu kan diupayakan proses di luar yang dinamakan alternative dispute resolution. Jadi walaupun ada hukum pidana, tapi kalau cuma pukul memukul dan lain sebagainya udah selesai begitu saja. Kira-kira begitu. Padahal penganiayaan dan lain sebagainya tidak justified. Ini saja masih bisa didekati dalam sudut non pidana, non penghukuman, ya, damai dan lain sebagainya. Apalagi kalau pelanggaran. Jadi pelanggaran tersebut menjadikan sanksi pidana pasti menjadi jalan akhir. Ketika jalan lain tidak bisa ditempuh lagi, untuk paling tidak misalnya bagaimana mengembalikan tertib sosial masyarakat. Bagaimana membuat pelanggar itu patuh dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sanksi non pidana bisa diterapkan dan yang menerima sanksi tersebut juga patuh misalnya, ya maka kita bicara untuk apa lagi ada sanksi pidana untuk kasus itu. Bukankah yang namanya perspektif kita bukan penghukuman yang balas dendam, tapi lebih pada bagaimana merestorasi. Makanya orang mengatakan restoratif justice. Kalau misalnya semuanya didekati dari hukum pidana, semua yang mala in prohibita tersebut, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah itu karena akan banyak sekali. Misalnya dalam soal prokes, kalau semua prokes itu pelanggaran prokes mau yang mala in prohibita itu mau didekati dalam hukum pidana semua, maka berdasarkan azas equality before the law dan azas diskriminatif, semuanya harus diproses demi menegakkan dua prinsip tersebut. Kan tidak mungkin, karena bukan itu tujuan dari hukum. Tujuan dari hukum itu tertib sosial. Jadi kalau manusianya sudah tertib, manusianya sudah patuh misalnya, untuk apa lagi dihukum? Apalagi kemudian ditambah pemberatan-pemberatan yang lebih tidak justified lagi. Saya mengatakan, jangankan pemberatannya yang awalnya saja tidak justified karena rasanya dua unsur yang kausalitas saya sebutkan tadi susah terpenuhinya, yaitu menghalang-halangi dan tidak patuh. Kan harus dibuktikan apakah ada penghalang-halang dan tidak patuh secara nyata. Kedua, itu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan kesehatan masyarakat itu secara material itu harus ada, memang terjadi akibat perbuatan tadi. Secara formil harus dinyatakan. Menurut pasal 10 tadi kan harus dinyatakan. Kalau dari sana saja susah kita membuktikannya misalnya, maka membawa ini ke ranah pidana lebih tidak penting lagi. Karena itu pendekatan non pidana, misalnya sanksi administratif, nasihat, peringatan dan lain sebagainya. Dan kalau itu dipatuhi, menurut ahli sudah lebih dari cukup untuk menegakkan order atau tertib sosial di masyarakat. Begitu. Terima kasih. Saya masih punya pertanyaan. Kebetulan tadi saudara ahli bicara tentang undang-undang ormas, tentang asas ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Saya mau sedikit lebih luas. Pertanyaan saya, jika suatu ormas berlandaskan keagamaan, karena ormas tersebut melihat bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah pesan
keagamaan dalam Pancasila. Atau ada ormas yang berasaskan kemanusiaan atau keadilan, karena mereka melihat bahwa sila kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau ada ormas yang mengambil asas persatuan dan persaudaraan, karena melihat dari sila ketiga dari Pancasila. Atau ada ormas yang mencukupkan sebagai asas berorganisasinya musyawarah mufakat, karena mereka melihat yaitu sila keempat dari Pancasila. Atau ada ormas yang menetapkan asasnya yaitu keadilan sosial, mengambil dari sila kelima Pancasila. Atau ada ormas yang mengambil asas di luar itu, katakanlah gotong royong umpamanya dan lain sebagainya, tapi tidak melanggar norma-norma Pancasila. Pertanyaan saya, apakah ormas-ormas tersebut yang menjadikan hal-hal tadi sebagai asas bisa dikatakan asasnya bertentangan dengan Pancasila? Minta dijelaskan. Jadi di situ dikatakan di dalam undang-undang ormas itu yang namanya azas ormas itu haruslah pengajawantahan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila itu apa sih? Nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 itu apa sih? Kadang-kadang kita mudah sekali menyebutkannya, tapi tidak sadar bahwa nilai itu luas sekali. Kalau kita bicara tentang Pancasila, ya ada sila pertama yang lebih menekankan ketuhanan yang Maha Esa, dan tentu perspektifnya lebih menekankan katakanlah ajaran-ajaran Islam dan lain sebagainya. Ada juga yang lebih mengedepankan tadi gotong royong, mengedepankan lagi mufakat, demokrasi dan lain sebagainya. Ada ormas seperti pro-dem misalnya, pro-demokrasi, dia nggak bicara ketuhanan, tapi bicaranya tentang demokrasi sila keempat. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan Pancasila, ya, Pancasila di sini adalah tentu Pancasila yang kita bisa tafsirkan secara seperti tadi plain text-nya. Karena kalau kita bicara tafsir Pancasila nanti sangat complicated, tapi intinya adalah kalau saya mengatakan yang lebih konkret lagi, sepanjang tidak melanggar hukum. Sepanjang tidak melanggar hukum. Contohnya apa? Kalau misalnya mencantumkan azasnya, azas persatuan, tapi misalnya pekerjaannya adalah merampok, ya tentu tidak bisa. Jadi yang dilihat itu adalah pekerjaan melanggar hukumnya. Makanya saya mengatakan ada kalimat-kalimat dalam undang-undang itu yang lebih indah diomongkan, tapi kalau kita perinci satu-satu sulit. Makanya saya mengatakan orang disumpah bahwa syarat menjadi pejabat publik itu adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, menjalankan perintah agama dan lain sebagainya. Saya khawatir jangan-jangan saya termasuk tidak mungkin saya bisa menjalankan semua perintah agama. Pasti berat sekali kan, banyak sekali perintah agama yang seperti apa yang harus saya jalankan. Tapi sumpah seperti itu, syarat seperti itu tetap dituliskan untuk menunjukkan bahwa kita memang masyarakat yang religius. Makanya syarat bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau syarat bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu dimaterialisasi, di breakdown, maka tidak akan ada pejabat republik ini. Karena pasti tidak akan ada yang bisa memenuhi semua syarat tersebut. Tetapi paling tidak, menurut penalaran yang wajar, kita bisa menerimanya. Maka kita misalnya melihatnya sebagai orang yang taat hukum, taat membayar pajak. Jadi ada ukuran-ukuran yang masuk akal, justified. Kira-kira begitu? Terima kasih saksi ahli, luar biasa. Masih pertanyaan barusan soal asas. Sekarang saya mau lebih fokus lagi. Kalau ada orang Islam, asasnya Islam, apakah itu bisa dikatakan bertentangan dengan Pancasila? Ya, pertama ahli harus rendah hati dulu, bukan ahli tentang Islam. Yang kedua adalah ahli pasti tidak akan mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan Pancasila. Pasti begitu. Tapi apakah itu Islam? Pasti ahli tidak bisa menjelaskan. Kalau cuma mengatakan bahwa Islam itu agama, ada rukun iman, ada rukun Islam dan lain sebagainya, mungkin mudah. Tapi Islam secara keseluruhan ahli mengatakan tidak bisa. Karena itu tidak mungkin dalam gerak sejarah bangsa ini Islam itu bertentangan dengan Pancasila atau Pancasila bertentangan dengan Islam. Karena nilai-nilai Islam yang dipakai itu adalah pasti nilai-nilai yang sudah dimasukkan ke dalam Pancasila tersebut oleh the founding parents kita. Saya tidak ingin mengatakan the founding fathers karena ada juga perempuannya. Jadi the founding parents kita memasukkan nilai-nilai itu, dan kita tahu bahwa ada golongan Islam dan ada golongan nasionalis yang merumuskan nilai-nilai Pancasila tersebut, termasuk nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan salah satunya adalah masyarakat kita yang diidamkan, yang dipikirkan adalah masyarakat yang religius, masyarakat yang bukan sekuler. Maka saya katakan kita tidak bisa sama persis dengan negara sekuler, tapi kita bukan juga negara agama, tapi kita adalah negara non sekuler yang religius. Karena itulah yang dibayangkan. Makanya kemudian the founding parents itu mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kata-kata itu selalu ditekankan di dalam kemerdekaan kita. Karena itu kalau hari ini saya mengatakan Islam bertentangan dengan Pancasila, maka saya akan mengingkari sejarah pembentukan bangsa ini. Terima kasih saudara ahli. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan pengandaian suatu kasus berkaitan dengan ormas.
Andai kata ada suatu ormas sejak berdiri dia memiliki SKT. Setelah 20 tahun lebih, suatu ketika SKT-nya ingin diperpanjang. Nah, pada saat ingin diperpanjang, ternyata ada regulasi peraturan baru soal keormasan. Maka perpanjangan SKT itu diminta 3 syarat yang belum terpenuhi oleh ormas tersebut. Pertama, syarat rekomendasi dari Kementerian Agama. Kedua, syarat ini permintaan dari Kementerian Dalam Negeri kepada ormas yang bersangkutan tadi. Kedua, ada permintaan agar Pancasila dicantumkan secara eksplisit. Walaupun itu sebetulnya bukan syarat, tapi ada permintaan dari Kementerian Dalam Negeri kepada ormas tersebut. Kemudian yang ketiga, diminta dalam anggaran dasarnya harus ada pasal tentang penyelesaian sengketa. 3 itu. Nah, kemudian ormas ini memenuhi permintaan dari Kemendagri. Mulailah menghubungi Kementerian Agama, kemudian Kementerian Agama mengirim peneliti mendatangi ormas tersebut, mengumpulkan para pendiri maupun para pengurusnya, kemudian dilaksanakan dialog dari pasal ke pasal, dari ayat ke ayat, dari anggaran dasar yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Singkat cerita, Kementerian Agama sampai pada kesimpulan bahwa ormas tersebut dengan anggaran dasar yang dimilikinya tidak bertentangan dengan Pancasila, yang dikeluarkanlah rekomendasi sesuai permintaan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian syarat yang kedua, dalam rangka untuk memenuhi permintaan Kementerian Dalam Negeri, ormas ini sampai menggelar munaslup karena perubahan anggaran dasar harus lewat munas. Begitu munaslup digelar, maka keinginan Kementerian Dalam Negeri dipenuhi. Pancasila dicantumkan secara eksplisit di dalam anggaran dasar. Kemudian tentang pasal penyelesaian sengketa pun juga dicantumkan sesuai permintaan Kemendagri. Begitu sudah selesai, semua syarat dipenuhi, dibawa ke Kemendagri, tiba-tiba ormas tersebut dibubarkan. Padahal syarat-syarat sudah dipenuhi. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada saudara ahli, terus terang saya bingung melihat ada kejadian ormas seperti itu. Saya bingung. Saya tadi juga melihat saudara ahli ada mengatakan ada beberapa penerapan hukum yang saudara ahli juga bingung. Saya ingin bagaimana supaya tidak bingung bisa memahami kejadian ini. Terima kasih. Ya, ini orang bingung tanya kepada orang bingung juga. Jadi terus terang yang mulia, saya termasuk orang yang ingin tertib hukum. Jadi kalau kita bicara tertib hukum tersebut, kita harus lihat hukum-hukum positif yang berlaku. Bayangkan di dalam kejadian di Republik ini, hukum positifnya saja tidak diikuti. Bayangkan, apalagi keadilannya. Jadi kita Perpu Ormas itu, Perpu nomor 2 2017 yang menjadi Undang-Undang nomor 16 2017 memberikan hak kepada eksekutif untuk mengakhiri keberadaan ormas. Dengan cara macam-macam, mencabut SKT-nya, kemudian mencabut status badan hukumnya, dan kemudian disertai dengan deklarasi bahwa ormas tersebut dibubarkan. Kira-kira begitu. Hukum yang seperti itu saja ahli mengatakan harusnya tidak diterapkan. Nah, tapi katakanlah karena ini sudah menjadi hukum positif diterapkan. Tapi jangan lupa di situ itu ada juga proses, mulai dari peringatan, kemudian penghentian kegiatan. Jadi ada proses, ada prosedurnya. Yang saya tahu bahwa prosedur itu dipersingkat, dipermudah dibandingkan Undang-Undang nomor 17 2013. Itu saja tidak diikuti. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi ahli mengatakan bingung, memang kalau kita bicara tentang misalnya pembubaran sebuah ormas, harus jelas alasannya apa. Ormas tersebut dibubarkan. Mungkin karena ahli tidak melihat atau membaca persis SK tersebut, walaupun sudah baca berkali-kali juga. Ya, ahli tidak menemukan alasan material bahwa organisasi tersebut kemudian harus dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Di Republik ini yang mulia ada organisasi terlarang yang sampai saat ini masih dilarang, yaitu Partai Komunis Indonesia, dan itu tidak tanggung-tanggung pelarangannya melalui TAP MPR, produk regulasi yang tertinggi. Kenapa? Karena disadari ini adalah soal pembatasan hak asasi manusia. Itu partai politik yang banyak pengikutnya. Tetapi karena dalam sejarah pernah membuat pemberontakan cacat, maka dia dilarang dalam produk yang tinggi, yaitu TAP MPR. Nah, memang alasan seperti itu yang masuk akal karena memang ada alasan materialnya. Tapi yang ahli baca soal ini, ada yang mengatakan dia bubar dengan sendirinya karena SKT-nya tidak diperpanjang, lalu begitu saja menjadi organisasi yang terlarang. Saya kaget terus terang saja. Pertama, SKT tersebut tidak menentukan eksistensi sebuah organisasi. Jangankan pernah terdaftar, nggak pernah mendaftar pun juga boleh.
Coba cek organisasi-organisasi yang mendapatkan bantuan pemerintah hingga saat ini. Ada juga yang nggak terdaftar sebenarnya. Karena itu soal tertib administrasi kita. Yang kedua, saya kok merasa heran. Mengapa pemerintah menolak untuk pendaftaran? Padahal pendaftaran itu adalah misi pemerintah di dalam Undang-Undang 17 2013 tentang keormasan agar mereka punya tertib administrasi. Maksudnya adalah biar mudah mereka melakukan kontrol, meminta pertanggungjawaban dan lain sebagainya kalau seandainya organisasi tersebut melakukan katakanlah tindakan-tindakan yang misalnya melanggar hukum atau pemerintah ingin memberikan bantuan. Jadi kalau ada organisasi sampai tidak bisa mendapatkan SKT setelah dia memenuhi semua syarat misalnya, dan jangan lupa syarat tersebut harusnya syarat administratif sifatnya, jangan syarat yang substantif. Karena kalau syarat substantif tersebut tentu harus diuji secara ilmiah atau diuji melalui proses pengadilan seperti ini. Karena itu ahli mengatakan, ya ahli juga bingung kenapa organisasi itu dibubarkan kalau memang tidak ada alasan materialnya begitu. Kecuali kalau ada vonis pengadilan, due process of law, kesalahannya sudah dijatuhkan, vonisnya membubarkan, itu kita harus menerimanya sebagai sebuah vonis pengadilan. Tapi ini memang betul-betul tidak ada alasan, kecuali ya tadi, karena SKP-nya tidak diperpanjang. Terima kasih Saudara ahli. Masih soal keormasan. Tadi Saudara ahli ada sudah di dalam panjang lebar soal pelaku pelanggaran pidana bertanggung jawab masing-masing. Siapa yang melakukan pelanggaran dan bertanggung jawab. Pertanyaan saya, jika ada satu instansi pemerintah, katakanlah kejaksaan, kemudian ada oknum-oknum jaksa yang korupsi. Nah, pertanyaan saya, secara ketatanegaraan, apakah adanya oknum-oknum jaksa yang korupsi itu boleh dijadikan alasan untuk membubarkan instansi kejaksaan atau menangkap jaksa agungnya padahal jaksa agungnya tidak terlibat? Itu pertanyaan saya, itu dulu. Saya kira jawabannya jelas, tidak bisa ya. Justru kan selama ini banyak sekali kasus-kasus yang mendera pejabat hukum, tapi kita selalu mengatakan itu adalah oknum, itu adalah orang dan individual responsibility. Kalau memang ada yang terlibat, maka harus dibuktikan keterlibatannya, tetapi tidak boleh tiba-tiba yang dihukum adalah institusinya. Itu kecuali hukum kita mengatakan hal demikian, dan sejauh atau sependek pengetahuan ahli belum ada hukum kita yang mengatakan demikian. Kalau hukum mengatakan bahwa korporasi bisa dijadikan pidanakan, ada. Tapi sekali lagi, tentu kejahatan korporasi dan kejahatan individual itu bisa sama, bisa berbeda. Tapi secara umum, tindak pidana yang dilakukan oleh individu itu tidak bisa dibebankan ke organisasinya. Baik, terima kasih. Sekarang kita kembali ke soal ormas. Suatu ormas ada oknum-oknumnya yang terlibat pelanggaran pidana. Beberapa, kalau dibandingkan dengan anggotanya yang jutaan di seluruh Indonesia, hanya beberapa, kurang lebih sekitar 10 atau 11 orang. Dan oknum-oknum dari ormas tersebut yang bersalah tadi sudah ditahan, ditangkap, diadili, putusannya sudah inkrah, dan mereka sudah melaksanakan sanksi hukum. Bahkan sebagian dari mereka diberhentikan oleh organisasi karena terbukti bersalah di pengadilan. Nah, pertanyaan saya, jika kejadian oknum-oknum tadi yang bersalah, yang diadili, yang divonis, yang dipenjara itu dijadikan alasan untuk pembubaran organisasinya, padahal di pengadilan mereka tidak terbukti kalau organisasi yang memerintahkan pelanggaran tersebut, dan itu sudah inkrah putusannya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau organisasi tersebut dibubarkan karena adanya oknum-oknum yang bersalah tadi melanggar pidana, padahal yang melanggar tadi sudah dihukum oleh pengadilan dan sudah menjalankan hukumannya, sudah inkrah, secara ketatanegaraan apakah alasan itu logis atau dibenarkan untuk pembubaran suatu ormas? Ya, yang mulia, kalau alasan tersebut dibenarkan, maka yang harus dibubarkan terlebih dahulu adalah semua partai politik yang ada di Senayan. Karena semua partai politik di Senayan itu sudah terbukti anggotanya melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang merupakan extraordinary crime. Dan pesan reformasi, kita harus memberantas KKN. Tapi kan tidak begitu. Penerapan hukumnya tetap individual responsibility. Walaupun jumlahnya banyak, dan kita tahu bahwa setiap saat ada saja kepala daerah yang ditangkap, anggota-anggota DPR yang sudah dijadikan tersangka, bahkan dipidana, menteri dari partai politik juga begitu. Tapi tidak pernah orang mengatakan bahwa partai politiknya harus dibubarkan. Walaupun wacana itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Tapi hukum positif kita tidak pernah mensasar organisasinya.
Hukum positif kita hanya melihat kelakuan orang-orangnya saja, dan orangnya itulah yang dihukum atau diproses. Kendati pun misalnya dalam suatu tindak pidana tersebut melibatkan elit politiknya misalnya, orang yang paling dekat, tetap saja pendekatannya individual responsibility, bukan organisasinya yang diberangus, dibubarkan, tetapi orangnya yang diproses. Seperti itu yang mulia. Mudah-mudahan kalimat saya ini tidak salah. Semua partai politik di Senayan anggotanya pernah melakukan tindak pidana korupsi dan sudah dihukum. Terima kasih. Sekarang pertanyaan yang terakhir, Saudara Adi, tadi Anda sudah bicara panjang lebar tentang equality for the law. Kemudian dalam penjelasan Anda tadi ada satu hal yang menarik. Anda sudah menyatakan bahwa diskriminasi hukum bertentangan dengan konstitusi. Pertanyaan saya sama dengan apa yang saya tanyakan tadi kepada Dr. Nasir. Menurut pandangan Anda, secara ketatanegaraan, apa bahayanya bagi ketatanegaraan kalau penerapan hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum lainnya, ada diskriminasi? Kata lain, apa bahaya diskriminasi dalam penerapan hukum bagi ketatanegaraan Republik Indonesia yang kita ini? Silakan. Secara pendek saya mengatakan adalah hancurnya negara hukum kita. Karena negara hukum kita adalah negara yang dibangun berdasarkan atas konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga prinsip-prinsip konstitusional, norma-norma konstitusi itu harus dijalankan dan harus mengejawanta dalam peraturan di bawahnya atau tindakan-tindakan negara selanjutnya. Jadi kalau misalnya itu tidak dilaksanakan, maka negara eksekutif mengkhianati prinsip-prinsip tersebut, bahkan bisa menghancurkan sendi-sendi negara hukum kita, rule of law kita, restat kita. Tapi itu kan konsekuensi yang seharusnya bisa dicegah. Bagaimana mencegahnya? Ya mencegahnya adalah lakukan penegakan hukum yang adil. Jadi penegakan hukum yang adil itulah yang akan bisa memperbaiki pelanggaran-pelanggaran seperti itu kalau memang sudah terlanjur terjadi. Kita dalam berbangsa dan bernegara maunya kita tidak ada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, kan begitu. Tapi kalau terjadi pelanggaran hukum oleh anggota masyarakat, bahkan oleh negara sendiri, misalnya tadi pelanggaran terhadap prinsip diskriminasi, non-diskriminatif dan prinsip equality, maka proses penegakan hukum di sidang ini harus bisa menegakkan kembali prinsip tersebut. Saya kira jelas pendapat saya mengenai hal tersebut. Jadi sama sekali pengadilan tidak terhalang untuk menegakkan prinsip atau norma konstitusi, norma hukum yang sudah tercederai dalam praktek bernegara kita. Karena disinilah, di ruang pengadilan inilah kita mencari dan menegakkan kembali prinsip-prinsip tersebut. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Saudara Ahli, luar biasa jawaban-jawabannya. Jazakumullahu khairan. Dari saya cukup, Menteri Syafie. Ya, cukup ya. Kita pindah ke umum. Kepada siapa ku percaya, kepada siapa ku bersimpuh, kepada siapa ku bersyukur.